Mari sebelum kita bersama-sama akan belajar tentang satu topik ini, kita bersatu dalam doa ya. Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur buat kemurahan Tuhan, buat kasih sayang Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan ketika pada malam hari ini, ketika kami bersama-sama akan merenungkan, mempelajari, memikirkan satu topik pertanyaan, Tuhan tolong setiap kami, Engkau mengenal kedalaman hati, pikiran, dan kondisi setiap kami masing-masing. Dan Engkau yang kiranya meneduhkan dan menjernihkan hati pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk dapat berpikir, memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, tolong kami dalam segala kelemahan keterbatasan kami, dan juga pakai hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Kiranya tidak menghalangi maksud dan rencana-Mu yang mulia, sehingga kebenaran firman-Mu diberitakan dan kami dapat semakin mengenal Engkau Tuhan, di dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur, memohon hanya demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom guys. Shalom. Salam kenal buat kita semua ya. Nama saya adalah Hendra Yohanes, boleh panggil saya Henyo. Lebih mudah disingkat begitu ya, Hendra Yohanes. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Katanya kan tidak kenal, maka tidak sayang. Saya berasal dari Riau, dari Pekanbaru ya. Dan sebelumnya saya menempuh studi kuliah S1 saya, jurusan Fisika, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Riau. Selesai dari itu, saya mengajar 1 tahun di sebuah sekolah nasional plus, untuk pelajaran Mathematics and Science. Baru setelah itu saya masuk ke seminari di Seminari Alkitab Asia Tenggara Saat Malang. Di sana saya menempuh pendidikan teologi saya di Saat Malang. Lalu setelah itu selesai, saya pelayanan 2 tahun di sebuah gereja di Jakarta Barat, melayani untuk bidang pemuda dan bidang pembinaan dan juga literatur begitu ya. Nah itu kira-kira perjalanan singkat saya dan saya sekarang melayani sebagai seorang dosen mengajar Christian Worldview atau wawasan dunia Kristen di sebuah universitas di Tangerang. Nah itu kira-kira perkenalan singkat saya. Anda bisa follow IG saya seperti ada tertera di slide. Kalau ada tulisan-tulisan saya biasa membagikan juga di media sosial saya. Itu kira-kira perkenalan singkat. Kemudian kita akan bersama-sama buka Alkitab kita terlebih dahulu dari kitab Mazmur ya. Jadi dari kitab Mazmur, Mazmur 19 ayat 1 sampai ke 7. Mazmur 19 ayat 1 sampai ke 7. Saya akan membacakan dari terjemahan baru LAI edisi yang kedua. Teman-teman bisa menyimak di Alkitab masing-masing ya. Mazmur 19 ayat yang pertama sampai ke 7, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi pesan mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Gembira bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas teriknya. Sedemikian pembacaan Alkitab ya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema besar, Science and God. Dan saya memberikan satu subjudul yaitu Has Science Buried the Christian Faith? Apakah sains atau ilmu pengetahuan alam sudah menguburkan iman Kristen? Nah sebelum lebih jauh saya ingin melihat kira-kira kalau dari teman-teman apakah boleh dibantu slide-nya ya? Nah ya, jadi tolong bisa scan QR atau bisa masuk di slido.com dengan akses number seperti itu, atau Anda bisa scan QR-nya. Jadi kita akan mengadakan polling sederhana ya.
Kira-kira kalau misalkan mendengar atau kita sebut topiknya Science and God, in one word, how would you describe the topic? Satu kata saja untuk menggambarkan atau pendapat Anda kira-kira kalau mendengar topik Science and God itu seperti apa? Silakan satu kata begitu ya. Bisa? Oh ya. Bisa masuk? Ya, satu kata saja. Satu aja. Oke, baru dua nih. Ayo silakan. Ada lagi? Sambil saya bacakan ya, sudah beberapa yang masuk. Ada yang jawab abstrak, ada yang jawab nyambung, ada yang jawabnya sulit. Kayak yes, sulit. Ada yang jawab amazing, ada yang jawab important, ada yang jawab pengetahuan. Ada lagi? Cukup? Ada yang jawab complicated. Dan ini two votes. Jadi kalau di tempat saya nih cloud word-nya itu complicated. Jadi kalau kita melihat isu ini memang seringkali menjadi sesuatu yang ditakutin oleh banyak orang ya, termasuk orang Kristen. Seolah-olah kalau bicara tentang sains, maka konotasinya itu sudah ateis begitu ya. Kalau ngomong konotasi sains itu, wah itu tidak ada unsur iman-imannya begitu ya. Kalau Anda percaya sains berarti Anda tidak bisa beriman begitu, seolah-olah seperti itu ya. Oke, ya kira-kira itu ya yang diberikan di slide-nya. Nah sekarang saya akan lanjutkan ya. Saya ingin memulai dengan salah satu tokoh yang sangat terkenal sebagai seorang saintis dan juga salah satu yang sangat mempopulerkan, mengatasnamakan sains untuk mengatakan kalau Anda percaya sains, Anda tidak bisa menjadi seorang yang beriman atau religius begitu ya. Dikatakan dalam salah satu TED Talks yang diberikan oleh Richard Dawkins pada tahun 2002, dia katakan seperti ini. Not only is science corrosive to religion, but religion is corrosive to science. Bukan hanya sains itu sifatnya korosif itu seperti karat ya, merusak gitu ya. Seolah-olah sains itu dikatakan merusak kepada agama, tetapi sebaliknya juga, religion is corrosive to science. Kalau orang punya agama, dia katakan itu merusak bagaimana dia akan menjadi seorang yang mempelajari atau melakukan studi tentang sains. It teaches people to be satisfied with trivial non-explanations and blinds them to the wonderful real explanation that we can have within our grasp. Dia mau katakan kalau orang percaya pada agama, dia itu akan puas dengan penjelasan yang sebenarnya bukan penjelasan gitu ya. Non-explanation bahkan dia katakan ya. Sesuatu yang ya sama sekali bukan penjelasan begitu bagi dia ya. Seorang yang rasional menurut dia ya. Dan katakan itu akan membutakan mereka kepada penjelasan sesungguhnya yang begitu luar biasa yang tersedia di dalam sains. Nah ini yang dikatakan oleh seorang yang katanya tokoh di dalam ilmuwan ya, sebagai seorang biologis ya.
Itu dari tokoh biologi, sekarang tokoh fisika gitu ya. Namanya Lawrence Krauss. Dia katakan, ya semua atom di dalam dunia itu ya, termasuk yang di dalam tubuh kita itu datang dari interior bintang ya, yang meledak. Jadi dikatakan atom-atom di dalam tanganmu dan seterusnya itu. Dan dia mau simpulkan dengan satu kata-kata yang puitis ya, you are all stardust. Dalam pengertian semua unsur-unsur kimia yang membentuk tubuh kita sebenarnya dibentuk di dalam ledakan bintang, ya debu bintang begitu ya. Jadi di sini dia sebutkan bahwa ya kalau bintang tidak meledak ya kita tidak akan ada. Sebab unsur-unsur yang membentuk tubuh kita, karbon, nitrogen, oksigen dan sebagainya itu tidak akan ada. Jadi kita dihasilkan oleh debu bintang itu, misalnya dia katakan. Dan dia dikatakan at the beginning of time they were created in the stars, so forget Jesus. Stars died, so you could live. Kalau dia katakan barusan ini sudah sangat provokatif ya. Lupakan Yesus, bintang mati supaya engkau bisa hidup. Nah ini kata-katanya sudah sangat provokatif. Jadi kita melihat beberapa orang mengatasnamakan sains dan yang ngomong juga bukan kaleng-kaleng ya. Yang ngomong juga saintis-saintis yang ternama begitu ya. Dan inilah kita melihat ada satu tantangan terhadap iman Kristen secara khusus. Dan mereka seringkali disebut sebagai kalangan New Atheist atau kalangan Neo-Atheist. Dan 4 yang paling terkenal itu salah satunya ini sudah saya kutip, Richard Dawkins ya. Kemudian ada Christopher Hitchens, kemudian ada Daniel Dennett, kemudian ada Sam Harris. Ini adalah tokoh-tokoh yang mempopulerkan ateisme baru. Dan seringkali mereka mengatasnamakan sains untuk menyerang teisme atau iman. Termasuk di dalamnya iman Kristen. Jadi ada satu kesamaan di dalam tuduhan atau yang diberikan kepada kita, yaitu seolah-olah jika manusia modern sudah memiliki kemajuan pengetahuan dari sains, maka untuk apa kembali pada agama primitif yang muncul 2000 tahun yang lalu. We have science at our hands. Kita punya sains modern di tangan kita hari ini. Lalu untuk apa kita percaya kepada agama yang muncul 2000 tahun yang lalu? Agama primitif akan dia katakan. Ngapain mempercayai ide tentang Tuhan yang sudah dianggap usang dan gak perlu. Kita sudah punya yang kita butuhkan melalui sains begitu. Jadi ini kira-kira yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh kalangan beriman, termasuk kalangan kekristenan ya. Nah hari ini saya ingin membagi penjelasan ini. Jadi betul isu ini isu yang complicated. Nah hari ini saya ingin memberikan satu pembahasan seperti apa. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana neo-ateisme itu mengangkat isu sains untuk menyerang kekristenan. Ya. Tetapi sebenarnya itu bukan sains, namanya itu saintisme. Nah, bagian pertama saya akan berbicara tentang itu, kemudian yang kedua saya akan mendekatinya secara pendekatan filosofis. Jadi saya akan melihat bagaimana ini diamati dari namanya worldview atau wawasan dunia atau pandangan dunia. Terakhir saya baru masuk kepada pendekatan yang teologis biblical, ini lebih ke Kristenan ya. Di sini baru saya masuk kepada bagaimana wawasan dunia Kristen menanggapi isu-isu yang diberikan atau disampaikan, keberatan-keberatan yang diberikan mengenai hal ini. Jadi itu kira-kira yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini. Jadi ini mungkin akan menjadi satu mini seminar ya. Dalam waktu yang singkat kita akan mencoba melihat, saya akan memberikan sebaik mungkin pemetaan bagaimana kita menjawab dari pendekatan yang sudah saya sebutkan barusan. Jadi yang pertama kita harus kenalan dulu dengan satu istilah yaitu namanya scientism. Scientism itu apaan sih? Scientism itu kalau sederhananya believe in science. Kalau kita orang Kristen believe in Jesus, gitu ya. Kalau kamu orang teis ya, orang yang percaya kepada keberadaan Tuhan ya believe in God. Percaya kepada Tuhan. Tapi scientism itu sederhananya bisa dikatakan sebagai believe in science. Gak perlu percaya pada kitab suci. Gak perlu percaya pada Tuhan. Gak perlu percaya pada yang lain-lain. Itu katanya scientism. Satu keyakinan bahwa science empiris. Jadi ini mengacu kepada misalnya ilmu alam ya. Yang menggunakan pendekatan penelitian begitu, mengamati secara empiris ya. Adalah satu-satunya cara untuk yakin akan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu diketahui, diverifikasi kebenarannya, dikenali, diidentifikasi, atau diperiksa, diamat-amati, itu berdasarkan apa? Berdasarkan sains. Nah itu yang diyakini di dalam scientism. Nah scientism inilah yang kita lihat sebenarnya di sini. Jadi di awalnya ini kita bisa melihat bahwa seorang profesor
fisikawan teoritis ya. Dia berbicara tentang bagaimana unsur-unsur kimia itu terbentuk di dalam ledakan bintang. Lalu kemudian pada lingkaran yang merah ini ya, pada oval ini ya, oval yang merah ini kita lihat, so forget Jesus, stars died so you could live. Ada lompatan berpikir di sana. Di sini masih bicara tentang sains, tapi di sini sudah bicara yang namanya scientism. Kenapa? Dari pembicaraan tentang unsur-unsur kimia yang membentuk tubuh kita, lalu dikaitkan dengan lupakan Yesus. Ada lompatan berpikir di sana. Nah itu sudah menjadi salah satu ciri-ciri dari scientism. Nah sekarang kita masuk secara pendekatan yang filosofis. Apa yang dimaksud dengan worldview, apa yang dimaksud dengan wawasan dunia. Jadi kita akan secara cepat melihat apa itu worldview dan bagaimana kita akan melihat permasalahan ini dari pendekatan worldview. Nah singkat saja sebenarnya worldview itu adalah satu istilah yang diperkenalkan oleh seorang filsuf namanya Immanuel Kant, filsuf Jerman, dan itu diperkenalkan dengan istilah Weltanschauung itu di dalam karyanya Critique of Judgment tahun 1790. Ya udah jadul sekali ya, udah ratusan tahun yang lampau dia bicara tentang Weltanschauung atau worldview atau wawasan dunia. Nah, apa itu worldview? Nah, ini saya mengutip di sini dari seorang filsuf Kristen. Nah, filsuf ini mau katakan, James Sire katakan seperti ini. A worldview is a commitment, a fundamental orientation of the heart. Wawasan dunia itu adalah sebuah komitmen atau sebuah orientasi mendasar dari hati. Komitmen hati ya. Komitmen atau orientasi dasar dari hati kita that can be expressed as a story or in a set of presuppositions. Jadi wawasan dunia itu bisa diekspresikan dalam bentuk cerita atau dalam bentuk seperangkat prasuposisi. Atau bahasa yang lebih sederhana praanggapan atau asumsi begitu ya. Jadi serangkaian asumsi atau serangkaian praanggapan. Yang dimaksudkan adalah asumsi itu bisa saja benar, bisa saja sebagian benar atau sepenuhnya salah. Yang kita pegang sadar ataupun tidak sadar, konsisten ataupun tidak konsisten. Tentang apa? The basic constitution of reality. Susunan dasar dari realitas, susunan dasar dari kenyataan. And that provides the foundation on which we live and more and have our being. Dari wawasan dunia inilah kita bukan hanya berpikir atau memahami, menilai atau menafsirkan sesuatu tentang kehidupan ini, tetapi juga kita menjalani kehidupan dengan wawasan dunia ini. Jadi bukan sekedar hanya kumpulan ide-ide yang abstrak, tetapi itu ada kaitannya dengan perilaku kita, tingkah laku kita, kecenderungan kita, preferensi kita. Itu berkaitan juga dengan wawasan dunia kita. Nah, tokoh lain seorang filsuf juga katakan seperti ini ya. A conceptual scheme, jadi suatu skema konseptual, satu kerangka konseptual atau kerangka berpikir di mana kita sadar atau tidak sadar kita tempatkan untuk menempatkan segala sesuatu yang kita yakini dan kita percayai. By which we interpret and judge reality. Dengan wawasan dunia ini kita menilai segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini, yang ada di dalam dunia ini. Nah itu definisi ya. Nah kita melihat apa sih pentingnya dari worldview itu ya. Pentingnya dari worldview itu kita melihat itu adalah suatu perspektif terhadap realitas, suatu sudut pandang terhadap kenyataan. Jadi ini adalah satu cara kita memandang sebenarnya. Cara memandang yang kita pakai untuk memahami dan untuk kita hidupi di dalam dunia ini. Itu adalah suatu model mental atas realitas atau kerangka dari ide-ide, framework of ideas. Jadi bagaimana kita meyakini tentang kehidupan, tentang dunia, apa arti hidup kita, apa tujuan hidup kita, dan sebagainya itu kita muat di dalam yang namanya worldview. Nah, a worldview may be defined as how one sees life and the world at large. How a person makes sense of the world. Bagaimana kita make sense untuk kehidupan di dunia ini. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Nah, jadi ada satu analogi yang sangat menolong kita. Eyeglass, kacamata. Jadi wawasan dunia itu bisa diibaratkan sebagai sepasang ya, sebuah kacamata ya. Sebuah kacamata untuk memandang dunia ini. Jadi bagaimana kita melihat dunia ini? Bagaimana kita melihat keberadaan kita di sebuah titik yang kecil di sini di Jakarta. Dibandingkan dengan seluruh hamparan alam semesta, tidak lebih dari titik kecil di Jakarta. Lalu wawasan dunia itu menyediakan satu perspektif untuk kita memahami dunia yang kita jalani. Nah, perspektif yang keliru dapat berbahaya dan mengancam nyawa. Ya, contohnya apa? Contohnya ya sederhana, misalkan kita sebut orang-orang yang melakukan terorisme atas nama agama.
wawasan dunianya, worldview yang ada di dalam benaknya, ketika dia melakukan X, dia sedang melakukan sesuatu yang mendatangkan amal pahala buat dirinya. Anda katakan worldview tidak penting, itu cuma di awang-awang, abstrak, nggak ada kaitan dengan dunia nyata. Oh, sepertinya Anda kurang paham dengan namanya worldview. Worldview itu sangat dahsyat pengaruhnya. Kalau Anda katakan seorang teroris yang meledakkan bom di sebuah tempat publik, itu tidak masalah, ya mungkin Anda harus berpikir ulang. Itu tidak masuk akal. Itu sesuatu yang mendatangkan kerugian, bukan hanya tentang material, tapi nyawa orang bisa melayang. Gara-gara worldview-nya. Worldview dari pelaku itu meyakini bahwa apa yang dilakukannya itu, tindakan terorisme yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang benar. Jadi wawasan dunia yang keliru bisa membawa dampak yang sangat serius. Nah, itu salah satu contoh saja. Nah, kita lanjut. Pertanyaan-pertanyaan worldview itu seperti apa? Nah, ini contohnya ya. Kita lihat, is there anything beyond the cosmos? Apakah di balik alam semesta? Apakah semua yang ada itu cuma ada yang fisik saja? Atau ada sesuatu yang melampaui beyond this physical universe? Nah, itu pertanyaan yang disebut sebagai pertanyaan metafisik. How can one know something? Bagaimana saya tahu ini adalah sebuah masker? Itu pertanyaan epistemologi. How we do know something? Oh, karena saya pegang, karena saya coba, saya pakai, berfungsi dia. Oh, karena saya lihat, ya bentuknya masker. Jadi macam-macam cara seseorang mengetahui itu bicara tentang epistemologi. Ya dibesarkan ternyata. Jadi ada who am I? Identitas kita. Saya ini apa ya? Atau saya ini hanya sebuah sperma dan sebuah ovum yang bertemu di dalam rahim ibu saya, kemudian jebret saya lahir ke dunia. That's all. Atau saya sesuatu yang mencari sesuatu yang lebih daripada dunia ini. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tentang identitas. What's wrong with the human and world? Apa yang keliru, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi problem di dalam dunia ini? How can humanity's problem be solved? Bagaimana masalah manusia itu, masalah umat manusia bisa diselesaikan? Solusi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya wawasan dunia sebenarnya. Jadi wawasan dunia itu setidaknya ada bicara tentang elemen yang pertama, how we do know something. Bagaimana kita tahu sesuatu? Itu epistemologi. Kedua, apakah ada yang beyond dari alam semesta ini? Ada yang melampaui dari alam fisik ini, itu metafisik. Yang ketiga, teologi tentunya. Tuhan itu seperti apa? Kemudian antropologi, manusia. Manusia itu apa? Apakah sekedar makhluk yang namanya Homo sapiens? Yang sekarang sudah mencapai revolusi industri? Atau apa? Etika. Ini baik atau buruk dilakukan? Ini benar atau salah? Terpuji atau tidak? Bermoral atau tidak bermoral untuk dilakukan? Nah, itu masalah etika. Jadi elemen dari satu wawasan dunia terdiri dari setidaknya 5 unsur ini. Epistemologi, bagaimana kita tahu sesuatu. Metafisik, apakah ada sesuatu yang lebih dari alam fisikal. Teologi, bagaimana konsep Tuhannya. Atau bagaimana realitas ultimatnya, bahasa kerennya mungkin ya. What is the ultimate reality? Apa realitas yang mendasari segala sesuatu yang ada eksis di dalam dunia ini? Apa itu manusia? Lalu apakah itu sesuatu yang benar atau tidak benar untuk dilakukan? Masalah etika. Kita balik kepada pokok persoalan kita. Kenapa kita perlu kenalan dengan namanya scientism? Jadi orang-orang yang tadi mengatasnamakan sains untuk menyerang iman Kristen sebenarnya bergerak dari satu sudut pandang yang disebut sebagai scientism. Scientism itu sudah saya sebutkan tadi, sederhananya believe in science, that's all. Atau mau dikatakan satu-satunya cara untuk mengetahui segala sesuatu benar atau tidak benar ya berdasarkan pengamatan sains empiris. Nah, sekarang kita belajar berpikir kritis. Is it a scientific concept actually? Apakah statement scientism ini adalah suatu konsep ilmiah? Coba dipikir-pikir dulu. Segala sesuatu yang bisa diketahui
benar hanya melalui sains empiris. Itu pernyataan sains atau pernyataan yang lain. Atau mungkin lebih sederhananya, ilmu sains apa yang mengatakan hal ini? Fisika? Biologi? Enggak. Satu pertanyaan, kalau segala sesuatu yang diketahui itu benar hanya berdasarkan pengamatan sains, nah permisi tanya, nih mengajukan pertanyaan. What was a scientific experiment that established that empirical science is the only way to be sure about anything? Statement barusan tadi, scientism. Eksperimen sains apa yang bisa membuktikan bahwa statement tadi itu benar? Bisa dibawa ke laboratorium kimia gitu, dimasukkan dalam satu box gitu, dicampurkan asam dan basa, buat reaksinya begitu. Oh, keluar hasilnya, oh ternyata benar gitu. Jadi statement scientism yang diberikan oleh scientism, segala sesuatu bisa dikatakan benar hanya berdasarkan pengamatan sains, itu sendiri tidak datang dari sains. Nah, itu adalah pernyataan filosofis. Nah, jadi kita perlu duduk dulu. Jadi kita ngomong tentang logikanya. Scientism is self-refuting and thus should not be believed. Jadi saya kasih sengaja gambar ini. Seseorang sedang ngapain ini? Ngapain tuh orang? Menggergaji ranting di mana dia duduk. Jadi coba Anda bayangkan kalau misalkan selesai dia menggergaji ini, apa yang terjadi? Jatuh. Itu scientism. Jadi scientism itu adalah suatu pernyataan filosofis, itu bukan pernyataan sains. Tidak ada ilmu alam yang menghasilkan statement itu. Itu adalah satu pendapat filosofis. Dan itu menyanggah dirinya sendiri. Menyerang dirinya sendiri. Membatalkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena statement itu sendiri tidak bisa dibuktikan oleh klaimnya. That's it, self-refuting. Jadi kalangan neo-ateis itu mengatakan bahwa sains empiris satu-satunya jalan untuk memahami realitas, ini keliru. Karena konsep dari scientism ini sendiri, ya, pernyataan bahwa sains itu hanya satu-satunya cara untuk memperoleh pengetahuan, itu sendiri statement ini tidak termasuk kepada eksperimen sains manapun. Itu suatu pernyataan filosofis. Sedangkan Kristen, iman Kristen, far from being an irrational belief in the absence of evidence, it is a decision to agree and believe in God's revelation, even though not visible to physical eyes. Nah, Anda bisa membandingkan nanti di Ibrani, surat Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3. Iman Kristen bukanlah sesuatu kepercayaan irasional karena tidak ada bukti, bukan. Tetapi iman Kristen itu adalah keputusan untuk menyetujui. I agree with. Saya setuju dengan pewahyuan ilahi, pewahyuan Allah yang Allah berikan di dalam Alkitab, yang Allah berikan di dalam Yesus Kristus. Saya setuju, dan bukan hanya saya setuju secara intelektual, tetapi saya juga believe in. Saya menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan yang dijabarkan atau diceritakan oleh Alkitab dan yang dinyatakan oleh pribadi Yesus. Jadi iman itu bukan sekedar hanya bicara tentang tidak ada bukti, bukan. Tetapi iman itu percaya walaupun tidak melihat dengan physical eyes. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 secara khusus pada bagian penciptaan, karena kita percaya bahwa dunia diciptakan, sekalipun kita tidak melihat langsung peristiwa penciptaan itu. Karena kita sendiri pun belum diciptakan waktu itu. Bagaimana sebagai seorang pengamat kita menyaksikan itu? Karena kita sendiri belum diciptakan. Jadi iman yang dimaksudkan di sana bukan bergantung pada pengamatan yang terlihat, bukan. Jadi kita balik ke scientism ini adalah sebenarnya konsep apa kalau bukan konsep sains? Ada embel-embel sains di depannya, tapi itu bukan pernyataan sains sebenarnya. Itu adalah satu konsep metafisik. Itu bukan konsep sains. Itu adalah konsep metafisik atau konsep filosofis yang mengatakan bahwa ya segala sesuatu yang bisa diketahui itu hanya melalui sains. Nah, kalangan ateis baru memerlukan semacam iman, faith of some description, even
even if not in God. Jadi tanpa sadar kalangan neo-ateis sedang mengklaim sesuatu iman juga. Meskipun mereka alergi dengan kata iman. Kenapa? Karena mereka percaya pada scientism dan tidak mempertanyakan ini. Oh iya ya, kenapa saya percaya kepada scientism ya? Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana kalau kita mengatakan segala sesuatu yang bisa dibuktikan dan diketahui adalah melalui sains, itu baru benar. Nah, statement barusan itu bisa dibuktikan, diketahui dari sains? Kagak. Itu artinya menyangga diri sendiri. Jadi ketika seorang neo-ateis itu percaya, dia sedang menggergaji ranting ini dan dia jatuh. Tanpa dia sadari. Nah, ini wawasan dunia punya berbagai elemen, saya tidak akan bahas satu persatu. Kita akan melihat 2 elemen saja ya. Suatu unsur yang itu dari metafisik, kemudian kita akan masuk kepada unsur etika. Ya. Ini adalah seorang peneliti ya, seorang peneliti dan ahli filsafat juga. Dia menuliskan dalam buku ini ya, sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Sains tidak dapat menyingkirkan kemungkinan eksistensi hal-hal yang non-alamiah dan juga kebanyakan saintis tidak mencoba melakukan hal demikian. Namun para saintis tidak bisa sebagai saintis masuk ke dalam wacana tentang non-alamiah. Mereka dibatasi dalam metode-metode mereka kepada dunia alamiah dan proses alamiah di dalamnya. Jadi kalau saintis mau strict, ketat kepada metode yang mereka pakai sebagai seorang saintis, maka dia tidak bisa masuk kepada wacana tentang non-alamiah. Ketika kita berbicara tentang eksistensi Tuhan atau tidak ada pribadi ilahi yang mencipta alam dari alam semesta ini, itu bukan ranah sains. Tidak bisa dimasukkan Tuhan itu sebagai objek, lalu dibawa di atas kaca preparat, diletakkan di bawah mikroskop cahaya, lalu kita amati. Nggak bisa. Jadi kalau seorang saintis faithful, ya, setia pada profesinya sebagai seorang saintis, dia harus mengakui keterbatasan ilmu alam. Bahwa ilmu alam itu metodologinya harus sesuatu yang bisa kita amati, lalu kita teliti. Jadi ada keterbatasan metodologi di sini. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Kelly Clark di sini. Nah, ini kita masuk kepada unsur yang kedua, yaitu unsur etika. Nah, ini salah satu yang menjadi klaim dari Richard Dawkins. Dia katakan ini, DNA neither cares nor knows, DNA justice and we dance to its music. Dia mau katakan apa? Setiap manusia kan punya DNA. Kita tuh melakukan sesuatu ya semata-mata karena naluri yang didikte atau diperintah oleh DNA kita. Jadi kalau DNA kita adalah seorang yang, katakanlah sebagai seorang yang heteroseksual, maka kita naluri biologisnya pastilah melakukan tindakan reproduksi begitu. Nah, sekarang dia mau memberikan satu klaim bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dihasilkan atau didikte oleh genetikanya. Oke, sekarang bayangkan kalau ada kasusnya seperti ini. Bayangkan statement ini dikutip oleh seorang pelaku pelecehan seksual. Sorry to say. Dia ditangkap, singkat cerita, pelaku pelecehan seksual. Kemudian di hadapan hakim, dia memberikan satu pledoi, pembelaan. Kan terdakwa juga bisa memberikan satu sanggahan kan, pembelaan. Lalu di dalam pledoi pembelaannya dia katakan seperti ini, yang mulia, memang genetika saya ini adalah seorang yang sedang melakukan hal-hal seperti itu. Dengan melakukan itu, saya menyalurkan hasrat biologis saya dan saya mendapatkan kepuasan seksual dari itu. Karena saya didikte oleh genetika saya, maka saya tidak bisa berbuat yang lain. That's the only possible things I will do. Kalau Anda hakimnya, yang mulia, hapuskanlah semua hukuman saya dan bebaskan saya. Itu karena genetika saya nggak bisa berbuat yang lain. Maklumilah. Kalau Anda sebagai sang hakim, bisa begitu? Oke, karena genetikamu, ya udah, nggak usah dihukum, bebas begitu ya. Lalu bagaimana ruang pengadilan itu? Semua keluarga korban akan, oh ya, karena genetika dia, nggak apa-apa, begitu.
Ini menimbulkan masalah, scientism. Kenapa? Saya berikan contoh seperti etika, hal seperti etika ya. Etika itu nggak bisa direduksi berdasarkan scientism. Etika itu nggak bisa diturunkan, ditentukan berdasarkan sains. Sains meneliti objek, oke, parameter biologisnya, parameter kimianya, parameter fisikanya begini. Deskripsi. Tetapi sains itu tidak bisa mengatakan, oh ini hal yang bermoral untuk dilakukan dan itu hal yang tidak bermoral untuk dilakukan. Gak bisa, itu bukan urusannya sains. Itu bukan ranah sains. Itu adalah ranahnya etika. Jadi kalau scientism ini sudah ditarik kepada implikasi etisnya, itu bisa menjadi satu masalah. Oh semua karena genetika saya. Gak bisa begitu. Masyarakat macam apa yang akan kita hasilkan dengan argumentasi yang mengutip scientism seperti ini? Nah, kacau. Jadi kita perlu menilai wawasan dunia scientism itu bukanlah suatu wawasan dunia yang lengkap. Bukan sesuatu wawasan dunia yang komprehensif, tidak. Contohnya sudah kita lakukan barusan, bagaimana kita menilai suatu kasus pelecehan seksual. Kalau dia mengutip argumentasi dari scientism tadi, bagaimana? Sains tidak dapat menyediakan satu panduan etis terhadap sesuatu yang dicapai oleh teknologi saintifik. Nah ini banyak contohnya, kita sudah lihat satu contoh saja tadi. Nah saya mengutip seorang profesor juga ya, dari Oxford, dia profesor biophysics. Dia mantan ateis. Jadi waktu dia masuk ke Oxford University, dia ateis. Lalu dia merasa iman Kristen itu omong kosong gitu. Lalu dia pelajari. Tahu-tahu ternyata iman Kristen yang menjawab pertanyaan hidupnya. Nah, dia katakan seperti ini ya. Sebagai seorang muda, saya sadar bahwa ada keperluan tentang narasi yang lebih besar. Bigger narrative. Itu wawasan dunia. Bahasa yang dia pakai di sini bigger narrative. Kisah yang lebih besar. Suatu visi yang lebih kaya tentang realitas. Di mana segala sesuatunya bisa dijalin pemahaman dan makna. Kalau kita bicara sains, kita bisa mendapatkan pemahaman. Cara kerja alam semesta, cara kerja reaksi kimia. Tetapi kita tidak mendapatkan makna hidup di dalam sains. I fail to find it. Nah ini pengakuan yang jujur dari seorang yang belajar sains. What I found to be elusive, I then took be mere illusory. Dia pertama dia pikir sains dapat menjawab segalanya. Ternyata itu ilusi. Yet the idea never entirely died in either my mind or my imagination. Jadi meskipun dia tidak mendapatkan jawabannya dari sains, pertanyaan atau kerinduan itu, ya, bahasa orang Kristen suka ngomong kerinduan. Kerinduan di dalam hati itu tetap ada akan gambaran atau kisah besar atau wawasan dunia yang menjawab pergumulan yang ada di dalam itu. Ketika sains memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menjelaskan, dia tidak pernah dapat memuaskan kerinduan yang lebih dalam dan pertanyaan-pertanyaan lebih dalam dari umat manusia. Nah, itu makanya dikatakan scientism itu sains tidak dapat memberikan satu makna dalam pengertian, apa arti hidupmu, apa tujuan hidupmu. Nanti ngomongnya begini, tujuan hidup Anda adalah melestarikan Homo sapiens dengan cara bereproduksi. Tujuan hidup adalah bekerja menafkahi diri Anda dan menafkahi keluarga Anda dan meneruskan keturunan. Tapi jawaban itu tidak memuaskan, bukan? Hati kita merindukan jawaban yang lebih. Nah, kita baru masuk pada pendekatan yang lebih Kristiani ya. Kita baru masuk kepada pendekatan yang lebih kepada pendekatan Alkitab dan teologis ya. Nah, saya rindu kita kembali menyimak Alkitab kita dari Mazmur ya. Mazmur 19. Tadi kita sudah bacakan ayat pertama sampai ke-7. Saya akan bacakan singkat lagi ya dari beberapa ayat yang di awal. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tapi pesan mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ini adalah satu bagian dari kitab Mazmur ya. Dan kitab Mazmur jenis sastranya adalah puisi. Dan cara penyampaian di sini menunjukkan dengan cara yang puitis bahwa apa? Langit bukan berhenti pada langit. Langit menceritakan apa? The glory of God.
Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi kalau kita baca Mazmur 19 ini secara utuh, ini bisa dibagi menjadi dua bagian besar ya. Nah, coba kita perhatikan sekarang di ayat berikutnya, ayat 8 sampai 11 saya bacakan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu benar, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih berharga daripada emas, bahkan daripada banyak emas murni. Lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan seorang lebah. Jadi pada bagian firman Tuhan kita baca barusan begitu puitis disampaikan tentang alam ciptaan. Lalu dari ayat yang ke-8 dan seterusnya itu masuk kepada Taurat Tuhan. Nah, saya ingin membagikan salah satu pengakuan iman Reform Belgia, artikel yang kedua. Ini salah satu pengakuan iman yang terkenal di dalam gereja Reform dan dikatakan pada artikel kedua seperti ini. Kita mengetahui Allah dengan dua cara. Yang pertama, dari ciptaan, dari pemeliharaan, pemerintahan atas alam semesta. Sejak dunia diciptakan, yang ada di hadapan kita, dunia itu bagaikan apa? Like a beautiful book. Bagaikan sebuah kitab atau buku yang sangat indah. Di mana seluruh makhluk ciptaan, besar dan kecil, bagaikan huruf-huruf. Membuat kita untuk merenungkan hal-hal yang tidak terlihat dari Allah. Kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di Roma 1 ayat 20. Semuanya ini cukup untuk meyakinkan manusia dan tidak membiarkan mereka punya excuse atau dalih. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 1 ayat, saya bacakan ayat 19 sampai 21 ya. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab sifat-sifatnya yang tidak nampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi bagian yang dikutip di sini adalah Roma 1 ayat 20 bicara apa? Keberadaan Allah ditunjukkan melalui karya ciptanya. Melalui buatan tangannya, yaitu alam semesta. Dan pengakuan iman Reform Belgia mengatakan hal ini. Itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua dikatakan lebih lanjut, Allah membuat dirinya dikenal secara terbuka melalui firman-Nya yang suci dan tertulis ya. Firman-Nya yang ilahi ya. Maksudnya di sini Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis. Yang mana kita perlukan untuk mengenal kemuliaan Allah dan bagi keselamatan umat kepunyaannya. Jadi kita mengetahui Allah setidaknya dari dua cara di dalam teologi Kristen. Pertama, dari wahyu umum, alam ciptaan. Alam ciptaan menceritakan Sang Pencipta. Alam ciptaan tidak berhenti pada dirinya sendiri, tetapi menunjuk someone beyond, yaitu pribadi Sang Pencipta. Cara yang kedua, seringkali disebut wahyu khusus, Allah menyatakan diri lebih spesifik melalui firman-Nya yang tertulis, yaitu Alkitab. Nah itu yang kita kenal di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan apa yang barusan kita baca di dalam Mazmur 19 tadi. Melihat di dalam bagian yang pertama. Alam semesta, alam ciptaan. Itu wahyu umum. Kemudian ketika kita masuk kepada Mazmur 19 ayat 8 dan seterusnya. Bicaranya tentang Taurat Tuhan. Wahyu Allah secara khusus yang diberikan melalui Nabi Musa kepada umat Israel di Gunung Sinai. Jadi kita melihat di situ ada wahyu khusus di dalam Taurat Tuhan, firman Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Allah menyatakan diri di dalam wawasan dunia Kristen, di dalam iman Kristen dengan setidaknya dua cara itu. Dari alam semesta ciptaannya dan dari firman-Nya yang tertulis secara khusus melalui Alkitab. Nah, kalau kita belajar sejarah sains, ada seorang tokoh yang terkenal di dalam metode sains. Namanya Francis Bacon.
Dan dia mempopulerkan satu analogi atau ilustrasi tentang analogy of two books, book of nature and book of scripture. Kitab alam dan kitab suci. Dia katakan seperti ini, let no woman or man out of conceit or laziness think or believe that anyone can search too far or be too well informed in the book of God's words or the book of God's works, religion or science. Instead, let everyone endlessly improve their understanding of both. Ini kaum cendekiawan. Dan dia beriman. Dan dia katakan, ada dua kitab. Kitab alam dan kitab suci. Kitab alam, wahyu umum. Kitab suci, Alkitab, wahyu khusus. Wahyu Allah yang tertulis. Dan dia memberikan satu nasihat yang saya kira juga bermanfaat buat kita, relevan buat hari ini. Jangan merasa diri kita udah tahu banget sama Alkitab. Saya udah 100% kuasai Alkitab. Dan juga sebaliknya, saya sudah ngerti sains 100% begitu. Karena sebagai orang yang belajar sains ya, saya dulu kan kuliah S1-nya sains dan puji Tuhan, saya menyelesaikan studi saya di dalam fisika itu 7 semester dan menyelesaikan dengan baik, puji Tuhan. Ketika saya belajar sains, saya menyadari ternyata banyak sekali hal yang saya tidak tahu. Jadi kalau ada peribahasa padi, ya, padi semakin berisi semakin merunduk. Padi semakin bernas, dia semakin merunduk. Orang semakin belajar satu bidang ilmu, dia justru akan menyadari semakin banyak yang ternyata saya tidak tahu. Tahu bahwa banyak hal yang saya tidak tahu. Tetapi kalau orang itu merasa diri sudah tahu semuanya, nah sepertinya dia belum belajar cukup dalam. Gitu ya. Jadi kalau seseorang mau mengatakan, saya belajar sains, karena sains saya tidak perlu beriman. Tunggu dulu, kayaknya Anda bukan mainnya kurang dalam, belajarnya kurang dalam. Kenapa Anda tidak percaya iman? Kenapa Anda tidak percaya Tuhan? Nah itu perlu dipelajari, ditanya, digali lebih lanjut. Jadi dalam wawasan dunia Kristen, tadi kita sudah melihat ada masalah dan itu bagaimana sekarang kita melihatnya dari wawasan dunia Kristen. Dari wawasan dunia Kristen, Allah adalah Allah sang pencipta atas seluruh alam semesta. Segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta eksis bukan pada dirinya sendiri. Bukan self-creating. Bukan alam semesta yang bisa ujuk-ujuk, bim salah bim, jebel. Ada gitu. Enggak, ada penciptanya. Nah itu yang diyakini di dalam wawasan dunia Kristen. Allah adalah pencipta dari alam semesta. Dan Allah yang mencipta itu adalah Allah yang menciptakan alam semesta, kosmos, dan juga umat manusia. Dan menurut Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 sampai 28, kita melihat bahwa Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Allah menjadikan manusia dengan kapasitas rasional. Allah menjadikan manusia dengan kapasitas emosional. Allah menjadikan manusia dengan kapasitas spiritual. Allah menjadikan manusia sebagai mahkota dari seluruh ciptaannya. Dan Allah yang menjadikan manusia itu memberikan manusia kapasitas, kemampuan untuk melakukan sains. Bayangkan bagaimana bisa ada ilmuwan kalau tidak ada makhluk yang berpikir. Bagaimana bisa ada makhluk yang berpikir kalau tidak ada otaknya. Dan Allah yang memberikan kita otak untuk berpikir. Jadi sains, pengamatan sains itu muncul dari mana? Di dalam wawasan dunia Kristen, kita bisa melihat satu sinergi, sesuatu yang koheren. Allah mencipta alam semesta ada, yang diteliti muncul dari mana? Dari Tuhan yang ciptakan. Yang meneliti siapa? Manusia. Siapa yang ciptakan? Tuhan. Jadi terkait kembali kepada eksistensi Allah sebagai pencipta. Dan karena itu, baru bisa muncul relasi antara pengamat atau peneliti dengan yang diteliti. Yaitu sains. Jadi dalam wawasan dunia Kristen, kita bisa melihat bahwa sains itu sebenarnya adalah konsekuensi yang logis dari kepercayaan iman kepada Tuhan yang dikenal di dalam Alkitab. Tetapi kalau narasi yang lain, kalau wawasan dunia yang lain, katakanlah wawasan dunia ateis. How come? Bukankah kamu hanya sekumpulan molekul-molekul yang kebetulan terbentuk? Kebetulan sperma ayah dan ovum ibu ketemu, jadilah kita.
Kebetulan molekul-molekul itu bertemu. Kebetulan otak Anda berfungsi dengan baik. Kebetulan dan kebetulan dan kebetulan. Jadi, kalau kita mau bicara tentang bagaimana manusia bisa mengerjakan sains, konsekuensi logisnya terlihat dari wawasan dunia Kristen. Tapi permisi tanya, di dalam ateisme, bagaimana menjelaskan bahkan eksistensi sains? Kebetulan, Anda hanya sebuah spesies yang berhasil berevolusi. Kebetulan, dan seterusnya. Saya tidak mau lanjutkan ya. Jadi di dalam wawasan dunia Kristen, kita setidaknya melihat dengan jelas dari dua titik pijak. Pertama, Allah yang dikenal di dalam iman Kristen adalah Allah yang memperkenalkan dan mewahyukan, menyatakan dirinya. Dan itu dinyatakan di dalam alam ciptaan. Alam semesta menceritakan Sang Pencipta. Dari pewahyuan Allah. Kemudian yang kedua, manusia yang bisa berpikir dan meneliti itu diberikan kapasitas oleh Allah. Dan bukan hanya kapasitas rasional di dalam wawasan dunia Kristen, tapi juga kapasitas moral. Berpikir, ini benar gak ya kalau seorang dokter mengaborsi ratusan janin gitu? Anda lihat beritanya yang heboh di Surabaya ya. Sains pada dirinya tidak mampu mengatakan, oh itu baik, itu terpuji, atau itu buruk, atau tidak layak. Karena itu bukan ranahnya sains, itu ranahnya sudah masuk kepada etika. Nah, kapasitas yang diberikan Allah kepada manusia bukan hanya rasional, tapi juga moral. Maka kita bertanya, apakah itu hal yang sepantasnya dilakukan? Bisa nggak dilakukan? Bisa, dan sudah terjadi. Masalahnya apakah itu bermoral, layak, terpuji untuk dilakukan atau tidak? Nah itu butuh lebih daripada sains untuk menjawab hal itu. Nah dari wawasan dunia Kristen kita melihat semuanya itu bisa terlihat dan bisa memungkinkan ilmuwan meneliti bahkan melakukan eksperimen sains. Itu terlihat dari wawasan dunia Kristen. Oke, saya berhenti sampai di sini. Kita tutup dalam doa terlebih dahulu ya.